Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi ini kita akan kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar renungan Manarema. Urapi hambamu dan urapi semua yang mendengar. Biar kebenaran ini menjadi berkat untuk setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema menjadi saluran berkat. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi orang yang tinggal di wilayah seperti Timur Tengah, air adalah sesuatu yang sangat penting. Di Timur Tengah, minyak bumi boleh saja berlimpah, tetapi air tidak. Kenyataannya, banyak konflik yang kerap terjadi di wilayah itu, ya, khususnya daerah konflik, ya, adalah akibat berebut sumber air. Ini karena di Timur Tengah hanya ada 3 sungai besar yang menjadi sumber air minum, yaitu Sungai Nil, Sungai Tigris atau Efrat, serta Sungai Yordan. Bandingkan dengan negara kita yang punya banyak sekali sungai dan dikelilingi laut, sehingga air adalah sesuatu yang sangat mudah dijumpai. Dengan memahami hal itu, kita akan memahami ucapan Tuhan Yesus yang memakai air untuk melukiskan Tuhan lebih baik lagi. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai sumber air yang tidak akan pernah habis. Wahyu 7 ayat yang ke-37. Sebagaimana air bagi orang Israel, Tuhan pun adalah sumber kehidupan. Berkatnya adalah hal yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Sementara kita adalah salurannya, bukan tandonnya. Kita mungkin sering mengamini saat dikatakan bahwa kita diciptakan untuk menjadi saluran berkat. Tapi apakah kita benar memahami makna dari menjadi saluran berkat? Saluran air pasti dialiri air. Saluran berkat pun pasti akan dialiri berkat. Apakah hanya itu yang kita ingat saat kita mendengar khotbah tentang saluran berkat? Padahal 3 hal ini juga menjadi syarat agar kita bisa menjadi saluran berkatnya. Yang pertama, punya kedekatan dengan sumbernya atau sumber berkat itu. Selang air tidak akan mengeluarkan air jika tidak tertancap di keran. Apakah kita juga sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Ataukah kita masih tidak beda dengan orang yang sekedar tahu Tuhan tapi tak punya hubungan dengannya? Yang kedua, saluran itu harus ada di bawah sumber. Air selalu mengalir dari atas ke bawah. Kadang kita ingin menjadi saluran berkat tapi tidak mau merendahkan diri. Kita bahkan merasa Tuhan harus menjadikan kita saluran berkatnya karena kita memang layak. Tidak. Tanpa kerendahan hati kita tidak akan bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Yang ketiga, menjadi saluran berkat artinya kita harus memberkati. Ini jelas, tapi kadang kita lupakan. Kita malah seperti saluran berkat yang mampet, yang dialirkan banyak, tapi yang diberikan ke orang lain sedikit, bahkan kadang tidak pernah ada. Mari kita periksa pagi hari ini, sudahkah kita punya sikap hati yang benar ketika kita diberkati untuk menjadi saluran berkatnya? Biar kebenaran firman ini terukir di hati kita dan kita bukan hanya sekedar ingat atau diingatkan,
tapi kita maju selangkah melakukan kehendak-Nya, supaya kebenaran firman ini sungguh-sungguh menjadi berkat untuk kita, dan hidup kita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh diingatkan kembali lewat kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran ini terukir di hati kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, karena Engkau ingin kami menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami, biar kami mampu menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, apa saja yang akan kami lanjutkan, kerjakan sepanjang hari ini, kami tetap mohon pimpinan Tuhan, berkat Tuhan menyertai setiap kami, sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan yang membuat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian.